Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel Tun 4G yang dirahmati Allah. Di sebuah desa yang damai, seorang wanita solehah yang dikenal penuh kebaikan dan kasih sayang, tiba-tiba dikhianati dan dikubur hidup-hidup oleh orang-orang yang tidak mengenal jasa-jasanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa yang sebenarnya ada di balik kejadian tragis ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai cerita ini. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara bukit-bukit hijau, hidup seorang nenek bernama Siti Aminah. Nenek Siti bukanlah sosok biasa. Ia dikenal sebagai wanita yang penuh kasih sayang. Tak pernah lelah membantu orang lain meski hidupnya sendiri sangat sederhana. Pakaian yang dikenakannya selalu bersih, namun tak mewah. Rumahnya pun hanya sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari bambu, beratap daun rumbia. Meski demikian, siapapun yang datang mengunjungi, pasti disambut dengan senyuman hangat dan sapaan penuh kebaikan. Siti Aminah selalu mengajarkan anak-anak di desa untuk hidup jujur dan berbuat baik. Ia adalah sosok yang selalu memberikan nasihat dengan kata-kata bijak, dan menjadi tempat curhat bagi banyak orang yang sedang kesulitan. Bahkan saat dirinya sendiri tidak memiliki banyak, ia selalu siap memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan, baik itu makanan, pakaian, atau hanya sekedar doa yang tulus. Namun, di balik kebaikannya, ada sebagian orang yang merasa iri dan bahkan menganggap Siti Aminah sebagai pembawa sial. Mereka percaya bahwa segala kesulitan yang datang ke desa itu disebabkan oleh keberadaan nenek tersebut. Mereka tidak tahu bahwa Siti Aminah adalah wanita yang telah lama merasakan cobaan dalam hidupnya, kehilangan suami, anak, dan harta benda. Namun, meski begitu, ia tak pernah mengeluh. Pada suatu sore, desa yang biasanya damai itu menjadi riuh rendah dengan gosip-gosip tak sedap tentang nenek Siti Aminah. Beberapa orang yang merasa jengkel dengan kebaikan nenek, memutuskan untuk menyingkirkan Siti Aminah. Mereka merasa jika nenek itu tidak ada, segala kesulitan di desa akan hilang begitu saja. Tanpa sepengetahuan Siti Aminah, mereka mulai merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Suatu malam, saat Siti Aminah sedang duduk di luar gubuk, merasakan angin malam yang sejuk, beberapa orang datang menyelinap dengan diam-diam. Mereka membawa paksa nenek Siti Aminah menuju kuburan tua yang terletak di pinggir desa. Tanpa kata, mereka menekan tubuh nenek itu ke dalam liang kubur yang telah digali sebelumnya. Tanah yang dingin dan keras mulai menutupi tubuhnya. Dengan susah payah, nenek itu berusaha untuk melawan, tapi tenaga yang dimilikinya sangat terbatas. Perlahan, tubuh nenek itu tertimbun tanah, sementara suara desah nafasnya semakin lemah. Namun, meskipun tubuhnya terkubur, hati nenek Siti Aminah tetap penuh dengan keyakinan. Dalam kegelapan yang pekat, ia terus berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bertahan. Ia percaya bahwa setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Perasaan sakit yang sangat luar biasa menghantam tubuhnya, namun di dalam hati, ia tidak merasa takut. Bahkan saat tubuhnya tak bisa bergerak, jiwanya terasa tetap hidup dan penuh semangat. Dalam kegelapan kubur itu, ia merasakan sebuah suara lembut yang mengingatkannya untuk tetap bertahan. Seiring berjalannya waktu, Siti Aminah mulai merasakan bahwa tubuhnya semakin berat, namun jiwanya semakin ringan. Tanah yang menutupinya tidak lagi terasa seperti sebuah beban, melainkan seperti sebuah tantangan yang harus ia hadapi. Di tengah kesulitan itu, ia merasakan sebuah sinar yang mulai menembus kegelapan, membimbingnya untuk keluar dari kuburan yang mengerikan ini. Dan saat itulah, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Siti Aminah merasakan sebuah kekuatan besar yang mendorongnya keluar. Sebuah retakan kecil terbuka di atasnya, dan cahaya bulan perlahan menyelinap masuk, memberikan secercah harapan di tengah kegelapan. Tiba-tiba, tanah di atasnya retak dan hancur, membebaskan tubuhnya dari kuburan itu. Siti Aminah terjatuh ke tanah, namun ia masih hidup. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat, namun matanya bersinar penuh kehidupan.
Siti Aminah terbaring di tanah, menatap langit malam yang terbentang luas di atasnya, seolah seluruh alam menyambutnya kembali. Namun, di tengah kebingungannya, ada seseorang yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu berdiri tegak di kejauhan, mengenakan jubah hitam yang berkibar tertiup angin malam. Dengan langkah perlahan, sosok tersebut mendekat, sementara Siti Aminah mencoba untuk bangkit meski tubuhnya lemah. Apakah sosok ini akan menyelamatkannya? Atau justru menuntunnya ke jalan yang lebih gelap? Nenek Siti Aminah memandang sosok itu dengan penuh rasa bingung. Tubuhnya masih gemetar, dan meskipun ia ingin bangkit, lututnya tak sanggup menopang. Ia hanya bisa menatap sosok yang semakin mendekat. Bayangannya yang tinggi dan misterius semakin jelas terlihat dalam cahaya bulan yang redup. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa terjadi pada malam itu. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya, tepat di bawah pohon besar yang melambai tertiup angin. Dalam keheningan malam, hanya suara dedaunan yang jatuh dan angin yang berhembus lembut yang terdengar. Nenek Siti Aminah menelan ludah, merasa ketakutan namun juga penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah orang ini yang tiba-tiba muncul di hadapannya? Pria itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh misteri. Jubah hitamnya berkibar perlahan, seolah ada kekuatan besar yang mengalir dari dalam dirinya. Nenek Siti Aminah ingin bertanya, namun kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa mengamati sosok tersebut yang semakin mendekat. Langkahnya begitu ringan, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tidak perlu takut, Nenek, kata pria itu dengan suara dalam dan tegas. Nenek Siti Aminah terkejut mendengar suara itu, seolah suara tersebut mengenalinya. Ia merasa ada kedamaian dalam kata-kata tersebut, meskipun ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Aku tahu apa yang telah terjadi padamu. Apa yang kamu alami bukan kebetulan, lanjut pria itu sambil menatap cincin yang melingkar di jari telunjuknya. Cincin itu berkilau, memantulkan cahaya bulan yang lembut, dan untuk sesaat, Nenek Siti Aminah merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan benda tersebut. Sosok itu mendekat, dan dengan gerakan halus, ia mengulurkan cincin tersebut ke arah Nenek Siti Aminah. Ambil ini, Nenek. Ini adalah kunci untuk perjalananmu selanjutnya. Kamu adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Nenek Siti Aminah ragu sejenak. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Tapi tanpa sadar, tangannya terulur. Ketika jari-jarinya menyentuh cincin itu, sebuah kilatan cahaya menyilaukan tiba-tiba memancar dari permukaan logamnya. Apakah ini? Nenek Siti Aminah hampir tidak bisa berkata-kata, merasa ada sesuatu yang sangat kuat dan misterius dalam dirinya yang terbangun saat itu. Tiba-tiba, tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Tanah di sekitarnya bergetar, dan seolah dunia di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Cahaya bulan pun perlahan menghilang, dan Nenek Siti Aminah merasakan dirinya terjatuh ke dalam kekosongan yang dalam. Namun, sebelum ia jatuh lebih dalam, suara pria itu kembali terdengar. Kamu tidak sendiri, Nenek. Semua yang terjadi padamu adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kamu akan memahami ini seiring waktu. Dalam sekejap, Nenek Siti Aminah merasa tubuhnya tersentak kembali. Ia terlempar ke sebuah tempat yang sangat asing, sebuah tempat yang penuh dengan kabut tipis. Di sekelilingnya, hanya ada batu-batu besar yang berdiri tegak, seolah menjadi penghalang perjalanan yang harus ditempuh. Nenek Siti Aminah berdiri, matanya menatap sekeliling, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, sebuah suara lirih terdengar dari dalam tanah, seolah datang dari kedalaman bumi. Pewaris cahaya telah datang. Nenek Siti Aminah terdiam, merasakan getaran dari suara tersebut yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia terus berjalan, meskipun rasa takut mulai menguasai dirinya. Namun, kali ini, rasa takut itu tidak menghalanginya. Ia tahu bahwa ia harus melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat, tetapi ada kekuatan yang muncul dari dalam dirinya,
kekuatan yang membuatnya semakin teguh dalam menghadapi ujian yang akan datang. Tiba-tiba, di depan Nenek Siti Aminah, batu besar pertama yang menghalangi jalannya mulai bergetar. Ada simbol kuno yang terukir pada batu itu. Bentuknya seperti lingkaran yang menyatu dengan garis-garis tajam menyerupai matahari. Ketika Nenek Siti Aminah menyentuh batu itu, simbolnya mulai menyala, memancarkan cahaya merah samar yang membuat suasana semakin mencekam. Tanah di sekitar Nenek Siti Aminah mulai bergetar pelan, dan suara lirih yang terdengar tadi kembali terdengar, lebih keras dan jelas. Pewaris cahaya telah datang. Nenek Siti Aminah terdiam sejenak, merasakan kekuatan yang mengalir melalui batu itu, seolah alam semesta sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Namun, saat itulah, sebuah sosok perempuan tua muncul dari balik kabut. Matanya tajam seperti pisau, dan wajahnya penuh dengan kebijaksanaan yang tersembunyi. Ia menatap Nenek Siti Aminah dengan intens, seolah menilai apakah nenek itu layak untuk menjalani ujian yang akan datang. "Aku datang bukan untuk membantumu, Nenek Siti Aminah," kata perempuan tua itu dengan suara yang bergema dalam kegelapan. "Aku datang untuk menguji apakah kamu layak mewarisi semuanya." Nenek Siti Aminah menatapnya dengan cemas. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, dan takdir itu harus dijalani, meski penuh dengan tantangan dan misteri. Perempuan tua itu mengangkat tongkat kayunya, dan dengan satu gerakan, tanah di sekitar mereka bergetar hebat. "Kau harus melewati 3 ujian. 3 ujian yang akan menentukan apakah kamu benar-benar layak." Perempuan tua itu berdiri tegak. Matanya menatap tajam ke arah Nenek Siti Aminah. Hening sejenak, udara terasa kental dengan ketegangan. Tanah di bawah kaki Nenek Siti Aminah terus bergetar, seolah merespon kekuatan yang ada di sekitar mereka. Perempuan itu mengangkat tongkat kayu panjangnya, dan suara bergema keluar dari mulutnya, menggetarkan dinding batu yang ada di sekitar mereka. 3 ujian, Nenek Siti Aminah. Jika kamu gagal dalam satu ujian, maka ruhmu akan terperangkap selamanya dalam kegelapan ini, kata perempuan tua itu dengan suara yang berat dan penuh ancaman. Nenek Siti Aminah merasakan dadanya berdegup kencang. Setiap kata yang diucapkan oleh perempuan itu terasa menekan hatinya. Ia merasa ada beban besar yang harus dipikul, namun di dalam dirinya, ia merasakan sebuah keyakinan yang kuat. Ia telah melalui banyak kesulitan dalam hidupnya, dan meskipun ujian kali ini sangat berat, ia tidak akan menyerah. "Aku siap," jawab Nenek Siti Aminah dengan suara yang mantap, meski rasa cemas masih menyelip di hatinya. Perempuan tua itu mengangguk perlahan, lalu mengarahkan tongkatnya ke sebuah ruangan besar yang terletak di depan mereka. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah meja batu tua yang tertutup debu, dengan sebuah kitab besar yang terikat rantai yang menahannya. Ujian pertama, perempuan tua itu mulai berbicara. "Kamu harus menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan dalam hidupmu. Pilihan yang harus kamu ambil akan menentukan siapa dirimu sebenarnya." Nenek Siti Aminah merasa tubuhnya kaku. Apa yang dimaksud dengan ujian pertama ini? Ia tidak tahu, namun instingnya memberitahunya bahwa ini akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilalui. Perempuan tua itu menggerakkan tongkatnya, dan tiba-tiba sebuah cermin besar muncul di tengah ruangan, menghadap langsung ke Nenek Siti Aminah. Cermin itu memantulkan bayangan dirinya sendiri, namun kali ini, bayangan itu terlihat berbeda. Di dalam cermin, Nenek Siti Aminah melihat gambaran masa lalunya yang penuh dengan kesedihan, penderitaan, dan kehilangan. Sosok dalam cermin itu menangis. Wajahnya penuh dengan air mata. Nenek Siti Aminah terkejut, melihat dirinya yang penuh dengan luka dan derita. Ia merasa hatinya tercabik-cabik melihat semua itu, tetapi perempuan tua itu berdiri di sampingnya dan berkata, "Lihatlah dirimu. Lihat apa yang telah kamu alami. Tetapi, ingatlah, keputusanmu akan menentukan apakah luka-luka ini akan tetap ada atau terhapus." Nenek Siti Aminah merasakan hatinya terbeban berat. Apakah ia harus mengingat semua penderitaannya? Ataukah ia bisa melupakan dan memaafkan? Perempuan tua itu memberikan pilihan yang sangat sulit. Membebaskan dirinya dari masa lalu atau membiarkan kenangan itu menghantuinya selamanya. Ia menundukkan kepala,
memejamkan mata, dan berpikir. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya, dan dengan penuh keyakinan, ia menyentuh permukaan cermin itu. Sesaat setelah itu, cermin itu retak, dan dengan suara gemuruh, pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Suasana hening sejenak. Semua terasa begitu sunyi. Namun, tiba-tiba suara perempuan tua itu terdengar lagi. Ujian pertama, kau lewati. Nenek Siti Aminah merasakan sebuah perasaan lega yang datang begitu mendalam. Ia merasa seolah-olah beban berat yang ada di pundaknya terangkat. Namun ia tahu bahwa ujian ini masih jauh dari selesai. Perempuan tua itu mengangguk, lalu dengan langkah perlahan mengarahkan tongkatnya ke batu besar berikutnya. Ujian kedua, katanya dengan suara lebih tegas. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat penting dalam hidupmu. Seseorang yang telah memberikanmu rasa sakit dan kebingungan. Kamu harus memutuskan, apakah kamu akan memaafkannya ataukah kamu akan membalas dendam. Nenek Siti Aminah menatap batu besar yang ada di depan mereka. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari balik batu itu. Sosok lelaki muda yang terlihat familiar. Matanya, senyumnya, bahkan suaranya. Semuanya terasa begitu dekat di hatinya. Ia mengenali lelaki itu. Ia adalah Raffi, seorang pria yang pernah menolongnya di masa kecil. Raffi berdiri di depan Nenek Siti Aminah. Matanya penuh dengan rasa cemas dan penyesalan. Di sekelilingnya, dinding batu berubah menjadi api yang menyala-nyala, seolah menambah intensitas ujian ini. Aku tahu apa yang terjadi padamu, Nenek Siti Aminah, kata Raffi dengan suara penuh penyesalan. Aku mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Nenek Siti Aminah menatapnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa ada luka dalam hatinya yang masih belum sembuh akibat perbuatan Raffi di masa lalu. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebencian dan dendam. Perempuan tua itu melihat ke arah Nenek Siti Aminah dan berkata, "Pilihlah, Nenek. Maafkan atau hukum dia. Pilihanmu akan membentuk jalan yang akan kamu tempuh." Nenek Siti Aminah menggenggam erat tangannya, mencoba untuk menenangkan diri. Semua kenangan buruk yang ada di pikirannya muncul satu persatu. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia melangkah maju, mendekati Raffi yang masih berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Dengan suara lembut, Nenek Siti Aminah berkata, "Aku memaafkanmu, Raffi." Tiba-tiba, api yang mengelilingi mereka mulai meredup, dan langit di atas mereka kembali cerah. Raffi menatapnya dengan rasa syukur, dan dengan air mata di matanya, ia berlutut di depan Nenek Siti Aminah. "Terima kasih, Nenek. Terima kasih telah memberi aku kesempatan kedua." Nenek Siti Aminah berdiri dengan kepala tegak, merasa lega setelah berhasil melewati ujian kedua. Namun, ia tahu, ujian terakhir ini adalah yang paling menentukan. Perempuan tua itu memandangnya dengan tatapan tajam, seolah mengukur kesiapan Nenek Siti Aminah untuk menghadapi apa yang akan datang. "Ada satu ujian terakhir yang harus kau hadapi, Nenek Siti Aminah." Suara perempuan tua itu bergema di dalam ruangan yang sunyi. "Ujian ini akan menguji tak hanya fisikmu, tetapi juga hatimu yang terdalam." Nenek Siti Aminah merasa dadanya sesak. Selama ini, ia telah melalui banyak cobaan, namun ia merasakan bahwa ujian terakhir ini akan jauh lebih berat. Tanpa berkata apa-apa, perempuan tua itu mengarahkan tongkatnya ke tanah. Tanah mulai bergetar hebat, dan sebuah lubang besar terbuka di depan Nenek Siti Aminah, memunculkan sebuah jalan yang gelap dan sempit. "Ini adalah ujian terakhirmu, Nenek," kata perempuan tua itu dengan suara dalam. "Kamu harus berjalan ke dalam kegelapan ini dan menghadapi ketakutan terbesarmu. Jalan ini akan mengungkap segala yang terpendam dalam hatimu, dan hanya yang kuat yang akan mampu melewatinya." Dengan hati yang penuh keteguhan, Nenek Siti Aminah melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Namun, ia tidak mundur. Ia tahu, inilah takdir yang harus ia jalani. Jalan itu semakin sempit,
dan udara di sekitarnya terasa semakin berat. Ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Namun Nenek Siti Aminah berusaha untuk menepisnya. Ia berdoa dalam hati, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Tiba-tiba, di ujung jalan, ia melihat sebuah cahaya yang terang benderang. Cahaya itu datang dari sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan bunga-bunga liar yang indah. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah singgasana kosong, yang dikelilingi oleh lambang-lambang kuno yang berkilau dalam cahaya. Di samping singgasana itu, ada sebuah kitab besar yang terbuka, dengan halaman pertama yang memancarkan cahaya biru terang. Nenek Siti Aminah merasa terpanggil untuk mendekati kitab itu, seolah ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia temukan di dalamnya. Ketika ia mendekat, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. "Bacalah, Nenek Siti Aminah," suara itu berkata. "Ini adalah warisan terakhir yang harus kau pahami." Dengan tangan gemetar, Nenek Siti Aminah mulai membaca tulisan yang ada di dalam kitab itu. Tulisannya begitu kuno dan penuh dengan simbol-simbol yang sulit dimengerti. Namun ada satu kata yang tertulis jelas di halaman pertama. Zahra. Nenek Siti Aminah terkejut. Nama itu terasa sangat familiar di telinganya. Tetapi ia tidak bisa mengingat dari mana. Mengapa nama itu ada di dalam kitab ini? Tiba-tiba, ruangan itu mulai bergetar hebat. Tanah di bawahnya mulai retak. Dan dari dalam tanah muncul sosok-sosok yang menyeramkan. Mereka adalah bayangan-bayangan gelap yang berlarian, mengelilingi Nenek Siti Aminah. Mereka mengeluarkan suara-suara menyeramkan, dan udara di sekitarnya terasa semakin sesak. Nenek Siti Aminah berdiri tegak, merasakan tubuhnya terguncang. Namun, ia tidak takut. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi. Dengan suara yang tegas, ia berkata, "Aku tidak akan lari. Aku telah melewati terlalu banyak cobaan untuk mundur sekarang." Dengan kata-kata itu, sebuah cahaya biru yang sangat terang keluar dari tubuhnya. Cahaya itu memancar keluar, mengusir semua bayangan yang mengelilinginya. Setiap bayangan yang tersentuh cahaya itu terbakar dan menghilang, menyisakan ketenangan yang luar biasa. Namun, di tengah cahaya yang menyilaukan, sosok bayangan besar muncul di depan Nenek Siti Aminah. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, namun wajahnya gelap dan penuh dengan luka. Matanya menyala merah, menatap Nenek Siti Aminah dengan penuh kebencian. "Jangan kira kau bisa mengalahkan kegelapan." Suara bayangan itu bergema dalam ruangan. "Kegelapan ini sudah ada sejak awal, dan kau tidak akan bisa menghindarinya." Nenek Siti Aminah merasakan ketegangan yang luar biasa. Namun, ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak bisa ia hindari. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mengangkat tangan, dan kristal yang ada di tangannya mulai bersinar lebih terang. Cahaya biru itu semakin kuat, dan akhirnya, dengan satu dorongan kuat, Nenek Siti Aminah melemparkan cahaya itu ke arah bayangan gelap yang menyerangnya. Bayangan itu menjerit keras. Tubuhnya meleleh menjadi kabut hitam yang menghilang ke udara. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan itu kembali cerah, dan tanah di sekitar Nenek Siti Aminah mulai pulih. Saat ia menatap sekelilingnya, ia menyadari bahwa ia telah berhasil melewati ujian terakhir. Cahaya dari kristal di tangannya kini menyatu dengan cahaya di sekelilingnya, dan semuanya terasa kembali tenang. Namun, di kejauhan, Nenek Siti Aminah melihat seseorang. Sosok itu berjalan mendekat, dan wajahnya tampak sangat familiar. Itu adalah Zahra, seorang wanita muda yang pernah ia dengar namanya di dalam kitab itu. "Zahra!" bisik Nenek Siti Aminah, masih terkejut dengan semua yang terjadi. Zahra menghentikan langkahnya. Matanya memandang Nenek Siti Aminah dengan penuh rasa kagum. "Kamu telah melewati ujian terakhir, Nenek. Sekarang, waktunya untuk kita bersama menjalani takdir ini." Nenek Siti Aminah menatap Zahra yang kini berdiri di hadapannya. Sosok wanita muda yang sebelumnya hanya ia kenal dalam kitab tua yang misterius. Nama Zahra terus bergema dalam pikirannya. Dan kini, dia berdiri di depan matanya. Seolah semua takdir yang telah tertulis selama ini mulai terungkap. Zahra mengenakan pakaian tradisional berwarna gelap.
Wajahnya penuh kebijaksanaan yang telah melalui banyak ujian hidup. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang begitu mengenali Nenek Siti Aminah. Seolah mereka telah saling kenal sejak lama, meskipun kenyataannya baru pertama kali bertemu. Nenek Siti Aminah, kata Zahra. Suaranya penuh dengan kelembutan dan kekuatan. Kamu telah melalui ujian yang sangat berat. Sekarang, takdir kita akhirnya bertemu. Nenek Siti Aminah merasa ada ikatan yang aneh dan kuat antara dirinya dan Zahra, meskipun ia tidak mengerti sepenuhnya. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupannya, dari saat ia dikubur hidup-hidup hingga bertemu dengan perempuan tua dan sekarang Zahra, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang harus ia pahami. Siapa kamu, Zahra? Tanya Nenek Siti Aminah. Suaranya penuh rasa penasaran dan kebingungan. Mengapa aku merasa seperti aku mengenalmu? Padahal ini pertama kalinya kita bertemu. Zahra tersenyum dengan lembut. Matanya berkilau penuh makna. Aku adalah bagian dari takdirmu, Nenek Siti Aminah. Kamu dan aku memiliki warisan yang sama. Kita adalah dua cahaya yang terpisah. Tapi kini takdir kita bertemu kembali. Nenek Siti Aminah merasakan sebuah kilatan terang di dalam dirinya. Segala sesuatu yang telah ia jalani, cobaan yang harus ia hadapi, sepertinya memiliki alasan yang lebih besar, yang melibatkan Zahra dalam cerita ini. Namun, meskipun ia merasa ada sesuatu yang besar yang harus ia pahami, ia juga merasa ada bahaya yang mengintai, sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Apakah ini takdir kita, Zahra? Tanya Nenek Siti Aminah. Suara agak bergetar. Apakah kita harus menghadapi lebih banyak lagi ujian? Zahra mengangguk pelan. Takdir kita belum selesai. Nenek Siti Aminah. Kita harus melindungi desa ini. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam. Sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan yang telah kita lawan. Kita adalah kunci untuk menghentikan semua itu. Saat Zahra berbicara, Nenek Siti Aminah merasa sebuah kekuatan yang luar biasa mulai mengalir di dalam dirinya. Namun, ia juga merasakan ancaman yang datang begitu dekat. Sesuatu yang sangat kuat sedang mengintai, dan mereka harus siap menghadapinya. Namun, kita tidak sendirian, Zahra melanjutkan. Ada banyak orang di desa ini yang telah kita selamatkan, yang kini menjadi bagian dari perjalanan kita. Mereka adalah kekuatan kita. Nenek Siti Aminah mengangguk, menyadari bahwa meskipun ia telah melalui banyak cobaan seorang diri, kini ia memiliki teman. Bersama Zahra, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah. Awan hitam menggulung, dan petir menyambar dengan sangat keras, memecah keheningan. Tanah di bawah mereka bergetar, dan angin yang datang tiba-tiba terasa dingin dan tajam. Sesuatu yang gelap dan kuat sedang datang. Zahra menatap langit yang berubah, dan Nenek Siti Aminah bisa merasakan getaran dalam tubuhnya. Mereka datang, kata Zahra dengan tegas. Dan kita harus siap. Di kejauhan, bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari balik kabut tebal. Sosok-sosok yang tampak tidak nyata, seolah mereka bukan bagian dari dunia ini. Mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mendekat dengan niat jahat yang jelas. Nenek Siti Aminah dan Zahra berdiri tegak, tidak mundur meskipun ancaman yang datang begitu besar. Cahaya dari kristal yang dibawa oleh Nenek Siti Aminah mulai bersinar terang, dan Zahra menggenggam tangan Nenek Siti Aminah, memberi kekuatan. Ini adalah saatnya, kata Zahra. Kita harus melawan kegelapan ini bersama-sama. Dengan kekuatan yang bersatu, mereka melangkah maju, menghadapi bayangan-bayangan hitam yang semakin mendekat. Udara semakin tegang, dan Nenek Siti Aminah merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, cahaya yang semakin kuat. Namun, kegelapan itu terus merayap, seolah tidak ingin memberi ruang sedikit pun bagi cahaya untuk bersinar. Nenek Siti Aminah, Zahra berbisik, jangan ragu, kita adalah cahaya yang tak akan padam. Ketika bayangan pertama melompat untuk menyerang, Nenek Siti Aminah mengangkat tangannya, dan cahaya biru terang dari kristalnya membanjiri udara, mengusir bayangan itu. Namun, bayangan lainnya datang lebih banyak, dan Nenek Siti Aminah merasakan kekuatannya mulai terkuras. Di saat-saat kritis itu,
Nenek Siti Aminah menyadari bahwa tidak hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk melawan kegelapan ini, tetapi juga kekuatan hati yang tulus. Ia harus tetap yakin, tetap percaya bahwa cahaya akan selalu lebih kuat daripada kegelapan, meskipun kadang-kadang cahaya itu harus diuji terlebih dahulu. Namun, ketika bayangan terakhir mendekat dengan kekuatan yang sangat besar, Zahra mengangkat tangannya, dan dengan satu dorongan kuat, sebuah ledakan cahaya yang luar biasa keluar dari kedua kristal mereka. Cahaya itu menerangi seluruh desa, mengusir kegelapan yang mengintai. Ketika cahaya mereda, mereka melihat bahwa semua bayangan itu telah menghilang, dan desa kembali tenang. Namun, di hati Nenek Siti Aminah, ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Mereka masih harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Tetapi kini mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Misi mereka untuk melindungi desa dan mengungkap takdir yang lebih besar baru saja dimulai. Desa yang semula diliputi ketegangan dan kegelapan kini kembali tenang. Namun, meskipun bayangan-bayangan hitam yang mengancam telah menghilang, Nenek Siti Aminah dan Zahra tahu bahwa ancaman itu hanya permulaan. Di balik setiap ujian yang mereka hadapi, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang mengintai, sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Di bawah langit yang cerah, Nenek Siti Aminah dan Zahra berdiri di tengah desa, dikelilingi oleh warga yang tampak terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa warga masih terdiam, sebagian menangis terisak-isak, sementara yang lainnya duduk bersimpuh dengan wajah penuh rasa syukur. Mereka semua menyaksikan bagaimana kegelapan yang telah menguasai desa itu akhirnya dapat dikalahkan. Namun, Nenek Siti Aminah merasakan ada yang kurang. Perasaan tidak tenang terus menggelayuti hatinya, seolah ada sesuatu yang masih belum selesai. Meski desa kini aman, ia merasa takdir mereka masih harus dijalani. Ia tidak bisa merasa lega sebelum mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik semua kejadian ini. Zahra yang berdiri di sampingnya seolah merasakan kegelisahan itu. "Nenek, ada sesuatu yang lebih besar dari ini yang harus kita hadapi," kata Zahra dengan lembut, namun penuh keyakinan. "Kita hanya berhasil mengusir kegelapan sementara. Namun, dunia ini penuh dengan rahasia yang belum kita temukan." Nenek Siti Aminah menatap Zahra dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, tetapi juga kelelahan. "Apa maksudmu?" tanya Nenek Siti Aminah. "Apa yang masih kita hadapi? Bukankah kita telah melawan kegelapan itu bersama-sama?" Zahra mengangguk perlahan. "Betul. Kita telah melawan dan mengalahkan kegelapan itu. Tapi ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah mengatur semua ini sejak lama. Warisan keluarga kita, Nenek Siti Aminah, bukan hanya soal cahaya yang kita bawa, tetapi juga tentang kegelapan yang akan terus menguji kita." Nenek Siti Aminah merasa hatinya semakin berat. Apa yang Zahra katakan benar. Ada sesuatu yang lebih besar yang belum mereka ketahui. Sebuah rahasia yang tersembunyi jauh di dalam sejarah keluarga mereka. Sesuatu yang akan mengubah takdir mereka selamanya. "Kita harus menggali lebih dalam," kata Zahra. Matanya bersinar penuh semangat. "Semua ini tidak hanya tentang desa kita. Ini adalah bagian dari sebuah kisah yang lebih besar, yang melibatkan banyak orang, bukan hanya kita berdua." Nenek Siti Aminah mengangguk, meski perasaan takut mulai menyelinap ke dalam dirinya. Apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi? Dan bagaimana jika kekuatan yang mereka hadapi lebih besar dari yang mereka bayangkan? Nenek Siti Aminah dan Zahra mulai berjalan menuju pusat desa, di mana para tetua berkumpul. Mereka harus mencari jawaban, menggali lebih dalam tentang sejarah kelam desa dan takdir yang telah ditentukan untuk mereka. Mereka tahu, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus menghadapi masa lalu yang terpendam. Di tengah perjalanan, Nenek Siti Aminah teringat kembali pada kitab kuno yang ia temukan di ujian terakhir. Kitab itu menyebutkan nama Zahra, tetapi ada sesuatu yang lebih mencolok, sebuah nama lain yang terukir dengan tinta merah di halaman terakhir. Kresna. Nama itu terdengar sangat asing, tetapi ada perasaan aneh di dalam hati Nenek Siti Aminah setiap kali ia memikirkannya. "Kresna, siapa dia?" gumam Nenek Siti Aminah pelan. Hampir tidak terdengar. Zahra menatapnya dengan serius. "Kresna adalah nama yang sangat penting dalam sejarah keluarga kita.
Dia adalah penjaga cahaya yang lebih tua dari kita. Namun, dia telah menghilang, dan sekarang, kegelapan yang kita hadapi berasal darinya. Nenek Siti Aminah berhenti sejenak, merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang punggungnya. Kresna, penjaga cahaya yang hilang. Tapi jika dia penjaga cahaya, mengapa dia bisa menjadi bagian dari kegelapan? Zahra menghela napas panjang. Itulah pertanyaan yang harus kita cari jawabannya. Kresna adalah bagian dari warisan keluarga kita yang terlupakan. Namun, kekuatan yang dulu ada padanya kini telah jatuh ke tangan yang salah. Dia adalah bagian dari kisah yang sangat gelap, salah satu penjaga cahaya yang mengkhianati takdirnya. Nenek Siti Aminah merasakan tubuhnya terhuyung. Semua yang telah mereka lalui, semua ujian yang telah mereka lewati, ternyata bukan akhir dari perjalanan mereka. Bahkan, perjalanan ini baru saja dimulai. Kita harus menemui para tetua. Zahra, mereka harus tahu tentang Kresna, kata Nenek Siti Aminah dengan penuh tekad. Ini lebih besar dari sekadar desa kita. Ini tentang seluruh dunia. Zahra mengangguk. Matanya penuh dengan tekad yang sama. Benar, Nenek. Ini adalah ujian terbesar kita. Mereka melanjutkan perjalanan menuju balai desa, tempat para tetua sedang berkumpul. Saat mereka tiba, suasana langsung berubah menjadi tegang. Para tetua menatap mereka dengan wajah serius, seolah telah menunggu kedatangan mereka. Pak Wiryo, ketua desa, berdiri dan menatap Nenek Siti Aminah dan Zahra. Kalian datang tepat pada waktunya, kata Pak Wiryo dengan suara penuh kekhawatiran. Ada hal besar yang harus kita bicarakan. Nenek Siti Aminah merasakan ketegangan yang melingkupi ruangan itu. Apakah ini saatnya untuk mengetahui rahasia yang selama ini tersembunyi? Dan apakah mereka siap menghadapi kenyataan yang akan mengubah hidup mereka selamanya? Nenek Siti Aminah dan Zahra berdiri tegak di depan para tetua desa, yang kini duduk dalam lingkaran. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Udara di dalam ruangan terasa berat, seolah setiap kata yang akan keluar dari mulut mereka akan membawa perubahan besar bagi desa ini. Pak Wiryo, ketua desa, menghela napas panjang dan memandang Nenek Siti Aminah dengan mata yang penuh dengan penyesalan. Kami tahu bahwa kalian telah melalui banyak ujian, dan kami tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Sudah waktunya kalian mengetahui rahasia yang telah lama kami simpan. Nenek Siti Aminah dan Zahra saling berpandangan. Mereka sudah merasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan, dan kini, mereka akhirnya akan mendengarnya. Rahasia apa yang kamu maksudkan, Pak Wiryo? Tanya Zahra. Suaranya tegas namun penuh rasa penasaran. Pak Wiryo menundukkan kepalanya, seolah tidak mampu lagi menatap mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Zahra, Kresna bukanlah penjaga cahaya yang kalian kira. Dia adalah bagian dari garis keturunan kita, namun dia telah mengkhianati takdir yang telah ditentukan. Nenek Siti Aminah merasa hatinya berdegup lebih cepat. Mengkhianati takdir? Bagaimana bisa seorang penjaga cahaya menjadi bagian dari kegelapan? Pak Wiryo mengangkat kepala. Matanya penuh dengan rasa takut. Kresna pernah menjadi penjaga cahaya, seperti yang kalian pikirkan. Namun, ada kekuatan yang lebih besar, yang lebih gelap dari apapun yang kita ketahui, yang mempengaruhinya. Kekuatan itu membuatnya berpaling dari takdirnya dan memilih jalan kegelapan. Kresna mencoba menguasai dunia ini dengan menggunakan cahaya untuk tujuan yang salah. Zahra merasa tubuhnya terhuyung, dan ia menggenggam tangan Nenek Siti Aminah. Jadi, selama ini kami sudah berjuang melawan kegelapan yang berasal dari saudara kami sendiri. Pak Wiryo mengangguk perlahan. Wajahnya penuh penyesalan. Ya, Zahra. Kresna adalah salah satu penjaga cahaya yang paling kuat. Namun, kegelapan yang menguasainya begitu kuat, hingga ia memutuskan untuk mengkhianati garis keturunan kita. Dan kini, ia berencana untuk bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Nenek Siti Aminah merasakan kepalanya berputar. Semua yang ia alami selama ini, semua ujian yang ia jalani, ternyata hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Ia dan Zahra adalah kunci untuk menghadapi kegelapan ini,
namun mereka belum sepenuhnya memahami betapa besar ancaman yang mereka hadapi. Tetapi, mengapa tidak ada yang memberitahukan kami sebelumnya? Tanya Nenek Siti Aminah dengan suara bergetar. Kenapa kalian membiarkan kami berjuang tanpa mengetahui kebenaran? Pak Wiryo menatapnya dengan penuh penyesalan. Kami tidak tahu bagaimana mengungkapkan kebenaran ini. Kami takut jika kalian mengetahui semuanya, kalian akan merasa terbebani dan tidak siap menghadapi kenyataan. Kami memilih untuk diam, berharap bahwa kegelapan itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi sekarang, kami tahu itu tidak mungkin. Zahra menatap Pak Wiryo dengan tatapan tajam. Dan sekarang, kami harus menghadapi Kresna sendiri, bukan? Dia sudah memanipulasi takdir kami tanpa kami sadari. Pak Wiryo mengangguk. Kresna sudah mengendalikan banyak hal di balik layar. Ia telah menanamkan pengaruhnya di dalam desa ini dan di banyak tempat lainnya. Kami tidak bisa lagi berdiam diri. Kalian harus siap menghadapi Kresna dan menghentikan apa yang telah dia rencanakan. Nenek Siti Aminah merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Meskipun hati kecilnya merasa takut, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus melindungi desa ini, melindungi Zahra, dan memastikan bahwa kegelapan yang dibawa oleh Kresna tidak akan menghancurkan mereka semua. Kami akan melawan Kresna, kata Nenek Siti Aminah dengan tegas. Kami akan menghentikan rencananya, apapun yang terjadi. Zahra memandang nenek itu dengan penuh keyakinan. Kita tidak akan sendirian. Kami sudah melalui banyak ujian bersama, dan kami akan menghadapinya bersama. Pak Wiryo mengangguk dengan penuh harapan. Kami akan mendukung kalian, Nenek Siti Aminah, Zahra. Tapi ingat, Kresna sangat kuat. Kalian harus berhati-hati. Nenek Siti Aminah menatap keluar jendela balai desa. Matanya memandang ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ini adalah pertarungan terakhir yang harus mereka hadapi, dan mereka harus siap menghadapinya. Namun, sebelum mereka bisa mempersiapkan diri lebih lanjut, suara angin yang kencang tiba-tiba terdengar, menggoyangkan pintu balai desa. Sebuah suara bergema dari luar, seolah memperingatkan mereka tentang ancaman yang semakin mendekat. Zahra, Nenek Siti Aminah. Suara itu berbisik dengan penuh misteri. Kalian tidak bisa lari dari takdir. Kegelapan akan datang, dan kalian tidak akan mampu menghadapinya. Tiba-tiba, di luar balai desa, sebuah bayangan besar muncul dari balik pohon-pohon tinggi. Sosok itu bergerak perlahan, dan setiap langkahnya seakan mengguncang tanah. Nenek Siti Aminah dan Zahra tahu bahwa Kresna kini telah hadir, dan takdir mereka telah benar-benar dimulai. Angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Suara gemerisik daun dan ranting yang bergerak cepat di luar balai desa semakin keras, seolah alam pun memperingatkan mereka akan datangnya kegelapan yang semakin dekat. Di luar, bayangan besar itu bergerak semakin mendekat, dan dengan setiap langkahnya, tanah di bawahnya bergetar, menandakan kekuatan yang luar biasa. Nenek Siti Aminah dan Zahra berdiri tegak di dalam balai desa, mata mereka terfokus pada pintu yang kini mulai berderak, seolah siap terbuka untuk mengungkapkan sosok yang telah lama mereka tunggu, atau lebih tepatnya, yang telah lama mereka takuti. Kresna, tidak ada jalan mundur lagi, Zahra, kata Nenek Siti Aminah. Suaranya tegas meskipun hatinya berdebar kencang. Kita harus melawan kegelapan ini, apapun yang terjadi. Zahra menatap Nenek Siti Aminah dengan penuh tekad. Matanya bersinar. Kita akan melawannya bersama. Nenek, kekuatan kita ada pada kebersamaan dan keyakinan kita. Kegelapan tidak akan menang. Suara langkah kaki yang berat semakin mendekat. Bayangan Kresna yang gelap semakin terlihat jelas di pintu balai desa. Sosok tinggi besar itu mengenakan jubah hitam. Wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, namun mata merahnya menyala terang, menatap mereka dengan penuh kebencian. Kalian pikir kalian bisa menghentikan takdir? Suara Kresna bergema, dalam dan penuh dengan kekuatan. Aku sudah lama menunggu saat ini. Aku akan merebut dunia ini dengan cahaya yang aku kuasai, dan kalian tidak akan bisa menghalangi jalanku. Nenek Siti Aminah dan Zahra merasakan ketegangan yang mengalir di udara.
Cahaya yang mereka bawa dalam diri mereka terasa semakin redup oleh kegelapan yang datang. Tetapi mereka tidak bisa mundur. Ini adalah pertarungan terakhir. Dan mereka tahu bahwa dunia yang mereka cintai sangat bergantung pada keputusan mereka. Jika kamu benar-benar merasa bisa menguasai dunia ini dengan kegelapan, maka coba lihat seberapa kuat cahaya kami, Kresna. Zahra berteriak. Suaranya penuh keyakinan. Kresna tersenyum sinis. Cahaya? Hahaha. Cahaya kalian hanya akan menjadi abu di hadapanku. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya kalian hadapi. Tiba-tiba, sosok Kresna bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Nenek Siti Aminah dan Zahra, mengangkat tangannya yang hitam legam. Kekuatan gelap yang luar biasa mulai terlepas, menciptakan angin yang sangat kuat dan mengacak-acak sekeliling mereka. Namun, meskipun angin itu begitu kuat, Nenek Siti Aminah dan Zahra tetap berdiri tegak. Dengan tangan yang terangkat, Nenek Siti Aminah memancarkan cahaya biru dari kristal yang ada di tangannya, sementara Zahra mengangkat tangannya, memanggil kekuatan cahaya yang ada dalam dirinya. Kedua cahaya itu bersatu, membentuk sebuah bola cahaya besar yang memancar terang. Cahaya biru yang sangat terang itu menembus kegelapan yang diciptakan Kresna, mengusir bayangan-bayangan gelap yang berusaha melingkupi mereka. Namun, Kresna tertawa. Suaranya bergema penuh kebencian. Kalian pikir cahaya kalian cukup untuk menghentikanku? Aku sudah jauh lebih kuat dari itu. Dengan satu gerakan, Kresna melepaskan gelombang kekuatan gelap yang sangat besar, menghantam bola cahaya yang dibentuk oleh Nenek Siti Aminah dan Zahra. Dua kekuatan itu bertabrakan dengan dahsyat, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh balai desa. Angin kencang berputar, memecah kaca dan merobek pohon-pohon di luar. Nenek Siti Aminah terhuyung, hampir jatuh ke tanah akibat dampak ledakan itu, tetapi Zahra segera menahannya, memberikan dukungan yang ia butuhkan. Kita tidak boleh kalah. Nenek, kita harus tetap kuat. Nenek Siti Aminah menggenggam tangan Zahra, dan dengan kekuatan yang tersisa, mereka kembali menyatukan cahaya mereka. Dengan tekad yang semakin membara, mereka mengarahkan bola cahaya mereka ke arah Kresna, berharap kali ini kekuatan mereka dapat mengalahkan kegelapan yang dibawa oleh sosok itu. Namun, Kresna kembali tertawa dengan penuh kebencian. Kalian masih belum mengerti. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Kegelapan ini adalah bagian dari diriku, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Saat Kresna mulai menggerakkan tangannya, gelombang gelap yang lebih besar lagi keluar dari tubuhnya, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tanah mulai retak, dan langit berubah menjadi hitam pekat, menandakan bahwa kegelapan semakin menguasai dunia. Nenek Siti Aminah dan Zahra merasa tubuh mereka semakin lemah. Namun, dalam hati mereka tahu bahwa ini adalah saat terakhir. Jika mereka gagal, semuanya akan berakhir. Mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan kegelapan ini. Dengan kekuatan terakhir yang mereka miliki, Nenek Siti Aminah dan Zahra mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, bersatu dalam cahaya yang paling terang. Cahaya biru yang memancar dari tangan mereka kini jauh lebih besar dari sebelumnya, menembus kegelapan yang telah lama menguasai dunia. Cahaya itu bergerak cepat, mengarah langsung ke tubuh Kresna yang sedang mengeluarkan kekuatan gelapnya. Sebuah ledakan besar terjadi ketika kedua kekuatan ini bertabrakan. Ledakan itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan seluruh desa berguncang hebat. Saat debu mulai menghilang, Nenek Siti Aminah dan Zahra berdiri di tengah ruangan yang hancur. Tubuh mereka kelelahan namun penuh harapan. Kresna tidak ada lagi di hadapan mereka. Kegelapan itu telah terkalahkan, dan cahaya kini kembali menguasai desa. Namun, meskipun kemenangan telah diraih, Nenek Siti Aminah tahu bahwa perjalanan mereka masih belum selesai. Mereka telah berhasil melawan Kresna, tetapi ancaman dari kegelapan masih mengintai. Dunia ini masih membutuhkan perlindungan, dan takdir mereka sebagai penjaga cahaya telah dimulai. Ini baru permulaan, Zahra, kata Nenek Siti Aminah dengan suara tegas. Kita telah mengalahkan Kresna, tetapi masih ada banyak yang harus kita lakukan untuk menjaga dunia ini tetap terang. Zahra mengangguk.
Matanya bersinar penuh semangat. Kita akan terus berjalan bersama, Nenek. Takdir kita belum selesai. Dan dengan itu, mereka melangkah maju, menuju masa depan yang penuh tantangan dan harapan. Nenek Siti Aminah dan Zahra berdiri di tengah desa yang telah lama diliputi ketakutan. Kini kembali tenang setelah pertempuran yang dahsyat. Meskipun kemenangan mereka terhadap Kresna telah membawa kedamaian, mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak berakhir di sini. Dunia ini masih penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Dan mereka berdua adalah penjaga cahaya yang tak boleh lengah. Setelah mengalahkan Kresna, desa kembali normal, dan kehidupan mulai berjalan seperti semula. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Para penduduk yang sebelumnya takut dan bingung kini mulai menyadari kekuatan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Cahaya yang telah dipanggil oleh Nenek Siti Aminah dan Zahra mulai mempengaruhi mereka, memberikan harapan baru, dan membuka mata mereka untuk melihat dunia yang lebih baik. Nenek Siti Aminah dan Zahra duduk bersama di luar balai desa, menikmati kedamaian yang telah lama hilang. Meskipun tubuh mereka kelelahan, hati mereka terasa ringan. Namun, dalam keheningan itu, Nenek Siti Aminah merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Kita telah mengalahkan Kresna, Zahra. Namun, aku merasa ada yang masih mengawasi kita, kata Nenek Siti Aminah dengan suara yang penuh kehati-hatian. Zahra menatap nenek itu dengan serius. Aku merasakannya juga. Nenek, kemenangan kita ini mungkin hanya permulaan. Dunia ini lebih besar dari yang kita kira, dan ada banyak kekuatan yang lebih gelap yang mungkin belum kita temui. Nenek Siti Aminah mengangguk perlahan. Kita telah melalui begitu banyak cobaan, dan setiap kali kita merasa hampir mencapai tujuan, ada sesuatu yang lebih besar yang muncul. Aku takut jika kita berhenti sekarang, kita akan memberikan ruang bagi kegelapan itu untuk kembali. Zahra meraih tangan Nenek Siti Aminah dan menggenggamnya erat. Tidak, Nenek, kita tidak akan berhenti. Kita akan terus berjalan bersama, menjaga cahaya ini tetap menyala. Kita tidak akan membiarkan kegelapan kembali lagi. Nenek Siti Aminah tersenyum, merasakan kekuatan dari kata-kata Zahra. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan dan rintangan, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan itulah yang memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Namun, meskipun kedamaian tampak kembali, Nenek Siti Aminah tahu bahwa mereka harus siap menghadapi ujian yang lebih besar. Kekuatan yang mereka lawan kali ini hanyalah sebagian dari gambaran besar yang masih tersembunyi. Masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan, dan banyak kegelapan yang menunggu untuk diuji. Malam itu, saat mereka berjalan di sepanjang jalan desa yang kini dipenuhi dengan bunga-bunga liar yang mekar, Zahra berbicara dengan penuh keyakinan. Nenek, aku tahu ini baru permulaan. Takdir kita sebagai penjaga cahaya masih harus dijalani. Dunia ini membutuhkan perlindungan, dan kita adalah kunci untuk menjaga agar cahaya tidak padam. Nenek Siti Aminah berhenti sejenak, menatap langit yang penuh dengan bintang-bintang. Kita telah melalui banyak cobaan bersama, Zahra. Namun, setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Kita harus siap menghadapi apapun yang datang, tidak peduli seberapa besar atau kecil ancamannya. Zahra mengangguk, matanya penuh dengan tekad. Kita akan siap, Nenek. Kita akan terus berjalan. Kita akan melindungi dunia ini dengan cahaya yang kita bawa. Nenek Siti Aminah tersenyum, penuh kebanggaan melihat keteguhan hati Zahra. Cahaya kita mungkin kecil sekarang, tetapi jika kita bersatu, kita bisa membuatnya menyinari dunia ini. Langkah demi langkah, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dunia ini memang penuh dengan kegelapan. Tetapi mereka tahu bahwa tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya yang datang dari hati yang tulus. Bersama, mereka akan melindungi dunia ini, menjaga agar cahaya tetap hidup dan tidak pernah padam. Meskipun ujian dan tantangan baru mungkin akan datang, Nenek Siti Aminah dan Zahra tahu satu hal dengan pasti, perjalanan mereka untuk menjaga dunia tetap terang baru saja dimulai. Hikmah dari cerita. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga cahaya kebaikan dalam hati, meskipun di tengah-tengah kegelapan yang melanda.
Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin, hendaklah ia kafir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pilihan untuk berada dalam cahaya kebenaran atau memilih kegelapan adalah hak setiap individu. Namun, kita harus ingat bahwa meskipun kegelapan datang mengintai, cahaya kebaikan dan kebenaran akan selalu lebih kuat jika kita bersatu dan terus berjuang untuk itu. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Meskipun tidak ada cerita yang benar-benar terjadi seperti ini, namun pesan moral yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk memilih jalan yang benar, meski dalam kegelapan sekalipun. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi dan menikmati kisahnya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami agar bisa terus berkarya dan menyajikan cerita-cerita yang bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.